Kan amanah itu ila ahliha. Dan kalau dia menetapkan hukum secara adil. Itu ayat Al-Quran. Hadisnya, idza kana salasatun fi safarin. Kalau ada 3 orang musafir dalam perjalanan, saya, Tengku Fadil Rahmi, Ustadz Nazar, salasatun 3 orang fi safarin, musafir perjalanan dari Aceh, Banda Aceh menuju Molabu. Falyu'amiru ahadahum, hendaklah mereka bertiga ini bermusyawarah mengangkat satu pemimpin, amir. Karena kalau tidak ada pemimpinnya kacau nih. Nanti kita berhenti di mana, makan mie-nya di mana, makan guritanya di mana. Maka hendaklah kita mengangkat satu pemimpin. Setelah kita bermusyawarah, akhirnya kita angkatlah pemimpin kita, Tengku Fadil Rahmi. Kalau sudah kita angkat dia jadi pemimpin, kita serahkan sama dia. Mau isi bensinnya di mana, nanti sholatnya di mana, makannya di mana, istirahatnya di mana, serahkan. Kalau sudah kita angkat jadi orang pemimpin, maka jangan seperti kata pepatah, diletakkan di depan menyipak, diletakkan di belakang menanduk. Kalau sudah kita angkat dia di depan, kita ikut aja dia. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jangan ketika diletakkan di belakang menanduk ke depan, ketika diletakkan di depan menanduk ke belakang. Kalau bahasa lainnya, bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Kita ini 2 gendangnya. Kalau kita pintar, maju ke depan, kita diikut orang. Kalau kita bodoh, jahil, kita di belakang ngikut orang. Jadi kalau saya dalam perjalanan, saya termasuk orang yang tak mau ribet. Saya maunya jadi makmum aja enak. Bergerak mobil, tidur saya. Berhenti isi bensin, berhenti makan. Jangan kita ketika disuruh di belakang tak mau mengikut, disuruh depan tidak bisa. Hanya orang seperti ini, Idul Adha, tentu manusia tak bisa demikian. Nah, Nabi Muhammad SAW mengambil posisi itu. Ketika sudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka berkumpullah sahabat dari kota Makkah Al-Mukarramah, Al-Muhajirun, sahabat yang menunggu di Madinah dari suku Aus dan Khazraj, Al-Ansar, ditambah dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bersepakat mereka semuanya mengangkat kepemimpinan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan pemimpinnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya amanah. Ketika dalam urusan-urusan, oh dia orangnya alhamdulillah, sholatnya tidak tinggal. Maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memilih orang ini untuk mewakili aspirasi saya, yang akan duduk mewakili saya di parlemen, di DPRD provinsi. Begitu kan nanti insya Allah tuh? DPRK provinsi ya? Kabupaten, kota. Nah, DPRK Kota Banda Aceh. Ketika saya mencoblos kertas itu, saya senang bersaksi. Maka ketika saya mencoblos kertas, kenapa kau coblos kertas ini? Saya coblos kertas ini karena pagi tadi dapat serangan fajar. Kenapa kau coblos kertas ini? Saya coblos kertas ini karena kebetulan, ya bukan karena amanahnya, bukan karena adilnya. Maka sesungguhnya saya sudah melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kutunjukkan kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa besar itu banyak, tapi di antara yang paling besar di antara dosa besar 3. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Saya sedang bersaksi secara palsu. Saya bersaksi orang ini layak, padahal tidak layak. Dia tidak sholat, dia suka main perempuan, dia pecandu narkoba. Tapi karena saya terutang budi sama dia, saya pilih 2. Kesaksian palsu, pengkhianat karena meletakkan amanah pada orang yang tidak melaksanakan